Halo Tribuners, penyanyi Sarwenda Khan selama 1 tahun belakangan ini fokus untuk menjalani karir di dunia bisnis. Setelah pernikahannya dengan Ruben Onsu kandas di tengah jalan atau berakhir dengan perceraian pada tahun lalu. Sarwenda mulai fokus membesarkan gurita bisnisnya demi mendapatkan cuan agar bisa menghidupi ketiga anaknya. Dan terakhir, Sarwenda mulai mengembangkan bisnisnya dengan menjual daster yang dulu sempat viral di tahun 2018. Sarwenda beralasan menjualan daster karena ia ingin menghidupkan lagi usahanya atau jualan dasternya demi bisa mempercantik wanita di seluruh Indonesia. Jadi kita wawancaranya bersama dengan Sarwenda. Sebenarnya kalau pakai daster dari dulu mami aku selalu pakai daster, jadi aku suka pakein daster mami aku. Dan daster ini sebenarnya bukan bisnis baru, jadi dia aku relaunching aja. Jadi kayak udah 7 tahun yang lalu sebenarnya aku bisnis daster, cuman karena aku handle sendiri, produksi sendiri, packingan sendiri gitu, dan online gitu, jadi menurut aku nggak akan bisa masif gitu, nggak akan bisa lebih gede lagi, dan aku maunya lebih gede lagi. Dan kebetulan pada saat kemarin ngobrol sama dokter Richard, kita visi misi kita tuh nyambung gitu loh. Jadi dan dokter Richard juga pasti udah ada manajemen yang lebih kuat lah, lebih mengerti gitu. Jadi akhirnya kita kerjasama agar daster aku ini lebih besar lagi. Jadi kita akhirnya relaunching, dan relaunching sekarang modelnya nggak cuman yang kayak tradisional yang kayak gini, tapi ada model-model yang kekinian juga. Jadi nggak cuman segmennya kalau menurut orang kan kayak daster cuma ibu-ibu, tapi bisa dipakai buat tidur sehari-hari, buat anak muda, bisa buat ya udah daily di rumah juga masih bisa nyaman. Apa yang istimewa atau yang nggak ada di daster lain yang ada di daster Sarwenda? Motifnya beda. Motifnya semuanya kita bikin sendiri gitu, kita desain sendiri gitu. Jadi benar-benar ya semoga ya ini bisa jadi beda, dan kita selektif bahan yang super nyaman pada saat tidur gitu. Bun, arti dasar dari kehidupan Sarwenda apa sih sampai akhirnya mau meneruskan ke bisnis gitu? Arti sebuah dasar dalam kehidupan Sarwenda? Ya seperti yang aku bilang, sebenarnya ini bisnis kedua aku, yang dari dulu aku ada Sarwenda Juice, sampai sekarang juga masih jalan. Cuman dasar Sarwenda juga ada, cuman kan dari dulu online. Jadi ini tujuannya udah pengen bikin toko, pengen ada apa gitu. Jadi aku rasa kalau kayak gitu kan butuh manajemen yang lebih kuat lagi gitu, dan aku udah nggak pengen handle gitu. Kebetulan dokter Richard aku lihat manajemennya juga udah tertata dengan rapi gitu, dan kita kebetulan sepaham dan mau mencari cuan bareng, jadi akhirnya kita bekerja sama gitu. Jadi ya senang lah ada teman yang bisa cari cuan bareng gitu. Jadi sebagai single parent mungkin lagi mengembangkan gurita bisnis yang udah di mana-mana gitu. Ya karena aku pengen ketika ya kalau di dunia entertain gitu kan harus ada akunya. Kalau bisnis kan akunya nggak ada juga masih bisa berjalan gitu. Jadi ya pengen spend time lebih banyak lagi sama anak-anak. Jadi ya kalau bisa bisnisnya bisa lebih dikembangkan, ya dikembangkan. Kamu nggak sih kalau di dunia entertain vakum di bisnis aja? Vakum sih enggak, cuman ya karena ya mungkin ada jam-jamnya gitu, kayak sekarang gitu kan, kadang ada anak-anak maunya jam malamnya jangan terlalu malam gitu. Itu kan kayak jadinya aku akan lebih fokus ke yang bisnis gitu. Tapi kalau di dunia entertain, kalau misal so far karakter yang cocok gitu, terus udah kayak gitu kerjaannya yang pas dan waktunya yang pas, ya tergantung manajer aku aja. Jadi warisan buat anak-anak juga nggak sih Bun bisnis ini? Iya benar, bisa jadi warisan buat anak-anak. Jadi nanti pada saat anak-anak besar mereka udah ya minimal udah ada pegangan lah. Bun, seperti apa sih Bun niat akhir dari bisnis, kuliah, entertain, jadi ibu rumah tangga juga nih bagi waktunya gitu? Tidurnya lebih sedikit. Tidur di mobil gitu, palingnya saat ini kayak gitu. Karena kan bangunnya lebih pagi gitu. Cuman kadang kalau misalnya emang aku lagi istilahnya lagi kecapean, mikirin aku lagi kambuh, kan kebetulan aku biasanya masak terus aku udah spare gini, udah tahu masakan-masakan yang
misalnya aku frozen gitu, aku udah siapin gitu. Jadi kadang kalau misalnya emang lagi kecapean banget, aku minta tolong, anak-anak juga ngerti gitu. Jadi dia, oh iya ini udah ada makanan yang udah Bunda siapin gitu. Kan biasa mereka request, tapi ada hari yang mungkin yang udah Bunda siapin aja ya gitu. Jadi ya dibagi waktu seperti itu. Terus udah kayak gitu ya kuliah. Kalau bisa masuk, aku masuk. Kalau enggak, aku online gitu. Jadi benar-benar diusahakan kalau misalnya emang ada waktu kuliah, kita langsung kuliah. Terus diusahakan juga kalau misalnya lagi ada kerjaan, ada waktu juga buat anak-anak. Jaga kesehatannya gimana nih? Jaga kesehatannya ya dengan cara minum vitamin, minum jamu aku sendiri. Kan mami papi aku kan orangnya herbal banget, jadi ada minum jamu aku sendiri juga. Terus ini paling kalau lagi di jalan bisa tidur ya kita usahakan tidur, jadi walaupun sebentar tetap dimaksud istirahat supaya benar gitu. Gunakan waktu pada bisnis di mana-mana sambil kuliah juga. Ketika stres datang itu cara healingnya atau cara menghilangkan stresnya sendiri gimana Bun? Cara healingnya ya jalanin bareng sama anak-anak. Jadi misalnya aku ada live nih pagi, kuliah pagi, siang nanti aku bareng anak-anak aku, malam nanti. Congratulations untuk Bunda, hari ini bagus banget, aku bangga banget karena Bunda cita-cita yang Bunda pengen dari dulu, punya brand sendiri dan punya daster, bikin brand yang besar, akhirnya terwujud. Jadi aku tadi senang banget melihatnya, tadi sambil jalan terus pakai dasternya cantik banget. Semoga aku doain ini menjadi awal yang baik buat Bunda, ini menjadi berkat buat Bunda, ini menjadi cita-cita atau impian yang Bunda sesuai dengan ekspektasi Bunda. Amin. Congratulations Bunda, love you. Terima kasih banyak. Ngapain dia? Biasa mau ekspektasi. Mana udah ucapan semangatnya dari senang karena anak-anak juga aku bilang mohon maaf ya kalau misalnya kadang Bunda ada sibuk dulu gitu, karena nanti kan pada saat liburan aku benar-benar mau liburan sama mereka, mau quality time sama mereka gitu. Jadi ya kayak misalnya pagi aku kuliah, subuh aku masak dulu, nganterin anak sekolah, terus aku langsung kuliah. Habis pulang kuliah biasanya aku ada live dulu. Nah, sore itu kadang ada jeda bentar, main dulu sama anak-anak gitu. Kalau ada live lagi aku live lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada, aku nemenin anak-anak tidur. Me time-nya itu gimana sih? Me time-nya itu perawatan gitu. Terus kalau nggak pada saat